Bab 374. Aku akan menunggumu. Bu, aku bisa memakai apapun yang aku mau. Nora berjalan menuju pintu dengan sepasang sandal. Kamu kan punya baju-baju yang bagus. Kenapa kamu tidak memakainya? May melangkah maju dan bertanya dengan marah. Sean telah membeli banyak baju desainer untuk May dan Nora beberapa waktu lalu. Namun Nora tidak memakai satu pun baju itu. Sebaliknya, dia mengenakan baju murah yang dia beli sebelumnya. Sikap macam apa itu? Hawk telah menghabiskan banyak uang dan menyewa seluruh hotel untuk menyatakan cintanya pada Nora. Namun kemudian, Nora tidak berdandan rapi bahkan tidak memakai riasan apapun. Akan menjadi tamparan di wajah Hawk jika publik melihat itu. Jadi, semakin May memikirkannya, dia semakin marah. Ibu, itu terserah aku. Jika ibu malu karena aku tidak akan pergi kalau begitu. Nora berdiri diam dan menanggapi dengan nada tenang. Kamu? May menggertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk menunjuk Nora, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani terus berkata lebih banyak. Dia tahu karakter Nora. Tidak ada yang akan mengubah pikiran Nora begitu dia membuat keputusan. Nora, kamu sudah siap? Kalau kamu sudah siap, ayo kita ke hotel bersama. Tuan Eason sudah menelpon dan menunggu kita. Pada saat itu, suara Nyonya Perkins terdengar dari luar, diikuti oleh sekelompok anggota keluarga Perkins di belakangnya. Kenneth, Yates, Fanny, dan semua yang lainnya hadir. Nyonya Perkins menanggapi masalah hari ini dengan cukup serius dan langsung memanggil semua orang di keluarga Perkins. Semua anggota keluarga Perkins harus menghadiri upacara tersebut. Nora perlahan menoleh dan melirik Nyonya Perkins dan yang lainnya. Nora sepertinya menjadi putus asa karena dia mengangguk kaku. Dia benar-benar tidak ingin berkencan dengan Hawk, apalagi menerima pengakuan cinta Hawk. Namun semua orang memaksanya, jadi dia harus melakukannya. Bahkan Sean, secara mengejutkan, mendukungnya pergi ke upacara itu. Nora merasa sendirian dan tidak berdaya sekarang. Dia selalu merasa Sean, paling tidak, akan kukuh menentang Hawk berpacaran dengannya. Namun hari ini, Sean justru menyarankan Nora untuk pergi ke Hotel Lakeside. Bukankah sudah jelas Sean ingin Nora berpacaran dengan Hawk? Ibu, di mana Sean? Memikirkan hal ini, Nora mengerutkan kening dan bertanya. Dia keluar tadi sore, mungkin terlalu malu menghadapimu. May melambaikan tangannya, tidak peduli. Haha, aku pikir dia tidak tahu malu. Yates tertawa kasar. PVFT? Sebaiknya dia tidak kembali untuk membuat kita kesal. Fanny pun tertawa puas. Nora, sepertinya Sean tahu bahwa dia tidak berani melawan Tuan Eason, jadi... Nyonya Perkins berbicara dengan penuh arti. Sean jelas takut pada Hawk, jadi dia menyerah pada Nora. Mendengar itu, Nora patah hati. Jika Sean ingin keluar dan bersembunyi, kenapa dia tidak mengajak Nora? Nora sudah memesan tiketnya terlebih dahulu dan hendak keluar bersama Sean. Namun, Sean menyarankannya untuk pergi ke Hotel Lakeside. Dan sekarang, Sean bersembunyi, meninggalkan Nora yang memikul semua beban ini sendirian. Nora menjadi lebih kesal ketika mendengar apa yang dikatakan Nyonya Perkins dan yang lainnya. Tanpa kendali, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sean. Halo, Nora? Panggilan itu dengan cepat dijawab dan suara Sean bisa terdengar. Nora bisa mendengar bahwa Sean berada di tempat yang sepi. Kamu di mana? Tanya Nora seraya mengerucutkan bibirnya. Aku sedang keluar mengurus sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?
Sean berhenti sejenak sebelum bertanya dengan lembut. Ketika Nora mendengarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit buncah di hatinya. Dia sekarang sudah siap dipaksa oleh keluarga Perkins untuk berkencan dengan Hawk, tapi Sean tidak melakukan apa-apa selain melarikan diri. Sean sebelumnya mengklaim bahwa tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya dan untuk melindunginya apapun yang terjadi. Sekarang, Nora hanya merasa sedikit konyol. Dia terlalu naif mempercayai Sean. Fiuh. Nora menghembuskan napas ringan dan berkata, "Aku akan pergi ke Hotel Lakeside." Setelah mengatakan itu, Nora menunggu dengan seksama. Dia membuat keputusan bahwa jika Sean menghentikannya, dia akan melakukan segala cara untuk menolak Nyonya Perkins dan yang lainnya. Namun, bagaimanapun juga Nora tidak menunggu Sean menghentikannya. "Baik, aku akan menunggumu." Sean mengangguk dan menanggapinya dengan lembut. Dan ketika Nora mendengarnya, dia menggertakkan gigi sedikit dan diam-diam menutup telepon. Sean berkata untuk menunggunya. Apakah dia menunggunya kembali? Tidakkah Sean tahu bahwa begitu Nora menghadiri upacara itu, dia mungkin tidak akan pernah kembali padanya lagi? Nora meletakkan ponselnya dengan kecewa. "Karena kamu ingin aku berpacaran dengan Hawk, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan." Nora menggertakkan giginya sedikit sambil bergumam dalam pikirannya. Bab 375, Orang Penting. "Nora, kenapa kamu menelpon Sean? Di mana dia bersembunyi?" Kenneth sengaja bertanya. "Berhenti bicara tentang dia. Baguslah dia bersembunyi." Nyonya Perkins melambaikan tangannya untuk menghentikan Kenneth sebelum mengajak rombongan ke mobil dan menuju ke Hotel Lakeside bersama. Semua anggota keluarga Perkins sangat bersemangat. Jika Nora melakukan pengorbanan dan mengikat janji dengan Hawk, keluarga Perkins akan mendapatkan bantuan dari keluarga Eason mulai sekarang. Sebagai keluarga terpandang baru di kota Riverfall, keluarga Eason telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi keluarga paling kuat di kota Riverfall. Jika keluarga Perkins berteman dengan keluarga Eason, keluarga Perkins akan mendapatkan keuntungan lebih. Jadi, bagi keluarga Perkins, upacara itu jelas merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib mereka. 2 tahun lalu sampai hari ini, Nora menerima Sean, menyebabkan keluarga Perkins memiliki orang cacat yang tidak diketahui asal-usulnya menjadi bagian dari anggota keluarga. Selain itu juga merusak reputasi Nora, dan banyak orang melihat ini sebagai bahan tertawaan keluarga Perkins. Namun setelah hari ini, tidak akan pernah ada yang memandang rendah keluarga Perkins dengan Nora berpacaran dengan Hawk. Anggota keluarga Perkins semakin bersemangat sepanjang perjalanan. Di Hotel Lakeside, sudah pukul 8 malam. Namun, area di sekitar Hotel Lakeside menyala seterang siang hari. Lampu yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan sekitarnya begitu terang sehingga memberi ilusi siang hari. Banyak juga mobil-mobil mewah yang terparkir di halaman parkir di depan pintu masuk utama hotel. Di antaranya ada beberapa teman kaya Hawk dan beberapa rekan bisnis boys. Keluarga Eason sekarang sejahtera di kota Riverfall. Dengan dukungan sosok hebat di antara para prajurit itu, Bobby, keluarga Eason semakin berkuasa. Jadi, banyak korporasi yang mau menghadiri upacara pengakuan Hawk. Namun, ketika para konglomerat bisnis dan keluarga bergengsi lainnya itu tiba, mereka semua ditempatkan di area ruang santai di luar hotel. Hal ini membuat banyak orang tidak puas. Dengan status mereka, mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini. Namun mereka tidak dapat mengajukan keluhan apapun karena mereka sedang ada di wilayah Hotel Lakeside. Tentu saja, Hotel Lakeside lah yang memiliki kuasa. Menghormati pelanggan mereka adalah apa yang harus dilakukan oleh staf hotel. Namun, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika mereka ingin melakukan sebaliknya. Jadi, saat ini,
area ruang santai di depan pintu masuk utama hotel dipenuhi ratusan orang-orang penting kota Riverfall. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk. Selama ini, Hawk beberapa kali marah, tapi dia ditenangkan oleh orang lain setiap saat. Aku tunggu paling lama 10 menit lagi. Jika masih belum selesai, aku akan memberi mereka pelajaran. Hawk mendengus dingin dan marah. Juga banyak orang yang menunggu di sekitar Hotel Lakeside. Ada media berita yang siap mendapatkan informasi langsung, dan beberapa penduduk kota Riverfall datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Secara keseluruhan, kerumunan itu sangat besar. Dan pada saat itu, anggota keluarga Perkins sedang mendekati Hotel Lakeside. Ada 7 mobil dengan penumpang di dalamnya yang berbaris, siap memasuki Hotel Lakeside. Dan pada saat itu, tiba-tiba sebuah mobil menerobos ke depan mobil mereka, melaju menuju Hotel Lakeside. Mobil itu tampak seperti bus besar dengan ember kompartemen besar, seperti truk pengangkut. Apa yang dilakukan mobil itu? Beraninya mobil pengangkut yang rusak mendahului mobil kita. Apa mereka tidak bisa melihat mobil kita adalah BMW? Mungkinkah dia mampu memberi kompensasi kepada kita jika dia menabrak kita? Fanny melihat kejadian ini dan bergumam sambil mendengus dingin tidak senang. Saat Fanny mengatakan itu, dia menurunkan kaca jendela mobil dan siap memarahi mobil pengangkut yang rusak. Berhenti! Namun, Yates mengerutkan kening. Dia memarahi Fanny dan menaikkan kaca jendela mobil. Apa kamu gila? Apa kamu tahu mobil jenis apa itu? Itu sedan pensil, mobil mewah dari seri Solano. Yates mengerutkan kening dan sedikit memperlambat laju mobil. Apa-apaan ini? Bagaimana mobil itu bisa bernilai 2,1 miliar rupiah? Fanny mengerucutkan bibirnya, masih tak peduli. 2,1 miliar rupiah? Harga resminya adalah 16,8 miliar rupiah. Fanny langsung diam saat mendengarnya. Sesuai dugaan, setelah Yates memperlambat laju mobilnya, beberapa mobil segera menyusul di belakangnya. 10 Porsche Panamera hitam layaknya 2 baris penjaga yang melindungi sisi RV itu. Sialan! Aku tahu yang satu itu. Harga kelas terendah mobil itu adalah sekitar beberapa miliar rupiah dan kelas atas lebih dari 4,2 miliar rupiah. Mata Fanny langsung terbelalak dan dia mengulurkan tangan menutup mulutnya saking terkejutnya. 10 Panamera dengan lampu depan mereka yang menyilaukan, melindungi RV di tengah. Semua orang bisa membayangkan orang penting seperti apa yang duduk di RV itu. Yates, sekali lagi, memperlambat laju mobil. Was, was, was. Sedan pensil dikawal oleh 10 Panamera tiba tepat di depan Hotel Lakeside. Wow! Melihat pemandangan ini, teman-teman Hawk juga ikut terkejut. Orang-orang di dalam mobil tampaknya adalah orang-orang penting yang bergengsi. Thump, thump, thump. Pintu 10 Panamera terbuka, dan pengawal berbaju hitam keluar dari mobil satu demi satu. Para pengawal masih mengenakan kacamata hitam kebesaran bahkan di malam hari, dan mereka sangat tinggi dan berotot. Melihat kecepatan mereka yang sangat stabil dan merasakan aura kuat yang mereka pancarkan, mereka yang tahu tentang angkatan darat dapat mengatakan bahwa pengawal itu semuanya pasti pensiunan tentara. 40 pengawal berbaju hitam berpencar langsung dan mengusir kerumunan di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Hawk dan yang lainnya semakin terkejut. Siapa orang penting di kota Riverfall? Wow! Pintu RV terbuka, dan tampak rem kursi roda diturunkan secara otomatis. Segera setelah itu, sebuah kursi roda keluar dari RV dan perlahan-lahan didorong keluar. Pada saat itu juga, mata Hawk melebar. Bab 376, pria itu adalah Sean. Hawk mengenal orang yang duduk di kursi roda itu.
Hawk selalu membenci Sean. Jadi, mau bagaimanapun, hal pertama yang terlintas di benak Hawk saat melihat kursi roda adalah Sean. Dan Hawk terkejut mendapati bahwa kursi roda yang turun dari mobil RV itu, entah mengapa, mirip dengan yang dimiliki oleh Sean. Hawk menarik napas panjang dan mengarahkan tatapannya pada orang yang sedang duduk di kursi roda itu. Namun, puluhan pengawal yang berjaga membuat Hawk tidak bisa melihat orang tersebut dengan jelas. Hawk hanya bisa melihat samar-samar orang di kursi roda itu memakai kacamata besar hitam yang menutupi separuh wajahnya. Pria itu mengenakan setelan jas yang dibuat dengan sangat pas di tubuhnya. Dengan paduan kemeja putih, orang itu terlihat semakin tampan. Pria itu mengenakan jam tangan berkilau bertahtakan berlian di pergelangan tangannya. Jam tangan itu adalah edisi terbatas dari koleksi Vacheron Constantin Legend, yang harganya berkisar mulai dari 5,6 miliar rupiah. Pemandangan spektakuler itu, ditambah dengan aura orang di kursi roda, membuat banyak orang di sekitar berdiri dengan kagum. Sialan! Dia seorang yang hebat. Aku sudah memberitahumu bahwa keluarga Eisen sangat berkecukupan. Mereka mampu mengundang banyak orang besar. Aku merasa orang di kursi roda tidak terlihat seperti orang lokal dari kota Riverfall. Dia sepertinya orang penting dari luar kota. Pantas saja keluarga Eisen dapat berkembang begitu cepat. Mereka memang berkuasa. Saat kerumunan tersentak kagum, para reporter di sekitar mereka mulai mengambil gambar. Namun, karena beberapa pengawal kuat berbaju hitam menghalangi pandangan, para wartawan tidak dapat mengambil gambar dengan jelas. Tuan Boyce dan Tuan Eisen, siapakah orang penting itu? Bisakah kamu kenalkan dia pada kami? Ya, Tuan Boyce, tolong bantu kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarainya. Kerumunan di belakang Hawk dan Boyce semuanya heboh. Mereka semua merasa bahwa orang penting itu pasti kenalan Hawk dan Boyce. Jika tidak, mana mungkin dia bisa ada di sana. Hanya tamu undangan yang bisa datang ke Hotel Lakeside karena Hawk telah menyewa seluruh hotel. Oke. Boyce mematung sejenak sebelum tersenyum pada kerumunan. Namun, setelah tertawa, Boyce menatap Hawk yang sedang kebingungan. Boyce tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Hawk tampak termenung. Apa kamu yang mengundang orang penting itu? Boyce dan Hawk bertanya secara bersamaan. Selepas saling bertanya, keduanya kemudian seketika terdiam bersamaan. Mereka tidak mengundang orang penting tersebut. Jadi, siapakah tamu tak diundang ini? Apakah dia musuh atau teman Hawk? Boyce mengangkat bahu dan melirik ke belakang sambil berbisik lagi. Aku tidak ingat berapa banyak orang yang telah aku undang. Dia mungkin adalah orang penting yang mewakili salah satu perusahaan besar. Ayo kita menyapanya dahulu. Boyce terbatuk dan langsung mengajak Hawk mendekati orang penting itu. Namun, saat keduanya sampai di depannya, langkah mereka langsung dihentikan oleh beberapa orang kuat berbaju hitam. Berhenti! Seorang pria kekar berbaju hitam menolehkan kepalanya. Melalui kacamata hitam itu, Hawk dan Boyce masih bisa melihat mata dingin si pengawal itu. Para pengawal ini jelas bukanlah pengawal biasa karena mereka terlihat cukup terlatih. Pria di kursi roda, yang bahkan tidak menoleh ke arah mereka, sedang didorong perlahan menuju hotel. Sobat, aku ingin menemui bosmu. Boyce tetap sopan dan berkata kepada pengawal itu. Bos kami tidak menemui orang asing. Namun, pengawal berbaju hitam tersebut terus menggeleng menolak. Aku bukan orang asing. Namaku Hawk Eisen. Aku telah menyewa seluruh hotel hari ini. Dan semua orang di sini adalah tamuku. Hawk tersenyum dan mencoba melangkah maju lagi. Was! Pengawal berbaju hitam yang seketika mengulurkan tangannya kini berhenti tepat di depan Hawk. Maju selangkah lagi
dan Anda harus menanggung akibatnya. Nada dingin pengawal berbaju hitam itu membuat Hawk menggigil. Pemuda di kursi roda yang dikawal banyak pengawal itu tidak menatap Hawk saat melewatinya Hawk. Melihat suasana itu, orang-orang seketika tertegun. Bahkan anggota keluarga Perkins yang duduk di belakang mobil merasa bingung. Orang penting itu sepertinya bukan tamu yang diundang oleh Hawk. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Hawk? Wajah Hawk dan Boyce pada saat ini sama-sama muram. Sungguh memalukan jika disanggah seperti itu di depan banyak orang. Hawk sekarang semakin geram. Dia marah pada staf hotel karena tidak mengizinkannya memasuki hotel. Sekarang ada orang lain yang berani membantah Hawk di depan umum. Bagaimana Hawk bisa menahannya? Namun, saat Hawk akan melampiaskan amarahnya, Boyce menghentikan Hawk. Karena kita belum mengenal orang itu, kita tidak boleh bertindak gegabah. Boyce agak menyipitkan matanya. Dia lebih tahu dari Hawk bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak boleh diganggu. Bahkan jika keluarga Eason adalah keluarga teratas di kota Riverfall, mereka sama sekali bukan apa-apa di depan orang penting tertentu. Karena itu, Boyce tidak berani membiarkan Hawk mengacaukan semuanya sebelum dia bisa mengetahui siapa orang penting itu. Hai MPA! Hawk mendengus dingin, mencoba menekan amarahnya. Siapa orang itu? Beraninya dia bahkan tidak menghormati Tuan Boyce. Mata Kenneth terbelalak saat dia menurunkan jendela dengan kaget. Sepertinya ada yang tidak beres dengan hari ini. Ingram mengerutkan kening dan menggumamkan sepatah kata pada dirinya sendiri. Ibu, orang itu sepertinya Sean. Nora saat itu sedang duduk di kursi belakang mobil, menatap ke arah depan dengan mata membelalak. Bab 377 hanyalah sebuah fantasi. Nora berada jauh dari pria di kursi roda itu, dan pria itu mengenakan kacamata hitam yang terlalu besar. Namun, Nora tetap merasa jika pria itu tidak asing. Lagi pula sudah 2 tahun lebih dia merawat Sean dengan baik. Dia bahkan tahu berapa banyak tahi lalat yang dimiliki Sean pada tubuhnya. Karena itu, dia lebih akrab dengan Sean dibanding siapapun. Kala itu, pria di kursi roda itu membuat Nora bingung. Ketika Nora mengatakan hal itu, mobil langsung sunyi senyap. Apa kamu bercanda? Apa kamu gila? Sean bersembunyi karena merasa malu. Apa kamu tidak tahu itu? May yang pertama bereaksi dan langsung berkata sambil mendengus dingin. Tapi... Nora mengerutkan kening dan ingin mengatakan hal lain. Hentikan omong kosongmu. Kamu pikir aku tidak mengenal mobil di depan? 10 mobil di belakang adalah Porsche. Tidak mungkin Sean mampu membeli semua ini. Jadi, apa yang kamu pikirkan? Lebih baik kamu sadar. May melambaikan tangannya untuk menyela Nora, karena May sama sekali tidak percaya bahwa pria itu adalah Sean. Benar. Ada banyak pengguna kursi roda di dunia ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa setiap pengguna kursi roda yang kamu temui adalah Sean, kan? Kenneth yang sedang menyetir juga berusaha meyakinkannya. Beberapa orang di dalam mobil semuanya mengerucutkan bibir dengan penuh hina. Nora mengepalkan tangan. Dia menghela napas dan tidak berkata apapun lagi, kemudian perlahan menundukkan kepalanya. Nora, lupakan saja orang cacat itu. Terimalah cinta Tuan Eason dan mulailah hidup yang baru. Lagi pula, Tuan Eason mengatakan bahwa dia akan memberi Sean sejumlah uang yang cukup untuk kehidupannya di masa depan demi kamu. May melirik Nora dan menasihatinya lagi. Aku mengerti, Bu. Nora terdiam cukup lama, tapi akhirnya dia tetap mengangguk. Kali ini,
dia benar-benar pasrah dengan nasibnya. Hanya saja dia masih patah hati. Sementara itu, di luar pintu masuk hotel, suasana hati Hawk sangat buruk. Hawk seharusnya terlihat paling protagonis di ruangan tersebut malam itu, dan bahkan kehadirannya menjadi yang paling dinanti-nanti di seluruh kota Riverfall. Namun, semua itu seketika berubah ketika pria di kursi roda itu mengabaikannya. Ketika melihat barisan orang-orang yang berjalan lurus menuju pintu masuk hotel, Hawk menjadi semakin marah. Kalian belum bisa masuk karena di dalam sedang ada persiapan. Teriak Hawk ke arah barisan orang-orang itu. Namun, sekali lagi, ucapannya diabaikan oleh mereka yang tidak menolehkan tatapan kepadanya sama sekali. Ahem. Tuan Eason, pria ini mungkin saja di sini untuk menginap di hotel. Namun, dia tidak tahu bahwa Tuan Eason telah memesan seluruh hotel hari ini. Haha. Hal tersebut benar. Tuan Eason seharusnya masuk ke hotel dahulu. Orang-orang itu terlalu naif. Orang-orang yang berkerumun di sana tidak dapat menahan tawa. Semua orang tahu bahwa Hawk telah memesan seluruh hotel hari ini. Hanya orang yang diizinkan masuk oleh Hawk yang bisa masuk ke dalam hotel. Dan sekarang yang terjadi adalah Hawk, sang pemilik yang sah, justru belum memasuki hotel. Jadi, orang-orang itu sangat bodoh karena sudah berani-beraninya memasuki hotel terlebih dahulu. Dia pria yang sombong. Mari kita lihat apakah mereka bisa masuk. Aku akan berlutut pada pria itu jika dia bisa memasuki hotel tanpa izinku. Hawk berbicara dengan penuh hina sambil menyelangkan tangan di depan dada dan tersenyum. Namun, detik berikutnya, senyumnya tiba-tiba membeku. Saat rombongan orang yang dipimpin oleh pria di kursi roda itu mendekati pintu masuk hotel, sekelompok besar orang tiba-tiba keluar dari dalam. Manajer lobi, 20 penjaga keamanan, dan pelayan yang cantik berbaris menyambut pria itu. Selamat datang, Tuan Lane. Banyak orang seketika berbaris menjadi dua dan kemudian langsung menyapa pria di kursi roda dengan penuh hormat. Semua orang sangat linglung pada saat ini sehingga mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan manajer lobi dan yang lainnya. Semuanya tercengang dengan pemandangan di hadapan mereka. Hawk sempat berpikir kalau pria di kursi roda itu pasti akan dihadang. Namun, Hawk justru dibuat terkejut manakala pria di kursi roda itu disambut dengan begitu hormat. Sial apa-apaan ini? Hawk mengumpat marah dan mengertakkan gigi saat akan melangkah maju. Sementara itu, pemuda di kursi roda itu menoleh dan melirik Hawk sebelum masuk ke dalam hotel. Berhenti! Apa maksud kalian dengan semua ini? Hawk luar biasa marah hingga berteriak keras. Tuan Eason, apa Anda baik-baik saja? Manajer lobi segera datang dan bertanya. Hawk menendang manajer lobi itu hingga membuat manajer lobi itu terjengkang ke belakang. Berani-beraninya kamu bertanya? Aku menyewa hotel ini. Hanya mereka yang kuizinkan masuk bisa masuk. Namun sekarang, beraninya kamu membiarkan orang itu masuk tanpa izinku. Siapa yang membuatmu berani melakukannya? Hawk berteriak marah sambil mencengkram kerah baju manajer lobi. Ahem. Tuan Eason, mohon tenangkan diri Anda. Tuan itu adalah tamu kehormatan kami. Jadi, kami tidak bisa menolaknya. Manajer lobi menggelengkan kepalanya dan berusaha menjelaskan. Hentikan omong kosongmu itu. Aku tidak peduli apa statusnya. Kamu harus menghormatiku saat ini. Singkirkan dia sekarang. Aku telah memesan hotel ini. Hawk mengertakkan gigi karena semakin marah. Tuan Eason, jika Anda terus membuat keributan. Manajer lobi itu berhenti sejenak sebelum secara mengejutkan langsung mengeluarkan kartu bank dan berkata, Kami akan mengembalikan uang Anda kepada Anda. Melihat kartu bank di hadapannya,
Tubuh Hawk seketika membeku lagi.